Halo Kak Ata, halo teman-teman yang bergabung. Kak Ata, sorry, Kak Kosan udah bisa bergabung? Sudah saya invite. Halo, wah agak miring nih Kak. Iya, soalnya Iya, dalam perjalanan siap. di atas mobil. Oke oke, perjalanan kemana? Dari Klamono mau ke kota nih. Pramono itu di mana Kak? Di Kabupaten Sorong. Salah Ah, satu sorry. distrik salah satu Oke, distrik yang kemarin masyarakat adatnya terdampak dari investasi perkebunan sawit. siap siap. Kita tunggu yang lain ya Kak. Siap. Oke, kita tunggu. Buat teman-teman yang bergabung, selamat sore. Kami mau ngobrol santai di sini, masih nunggu beberapa kawan lainnya. Tapi nggak apa-apa Kak Bang kalau dia sambil di mobil. Gak apa-apa, kita ngobrol santai kok. Nggak Siap, siap, serius siap. kita. Siap, 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 siap. Cuma hati-hati aja, takutnya tetap hati-hati nyetirnya maksudnya. Ya, ini ada adik yang nyetir nih. Oh sorry. Oh ya, posisi di sebelah kanan ya, jadi bukan nyetir ya. Iya, lagian belum bisa nyetir nih. Oh, oke. Nyetir tuh harus dipaksa, bang. Siap, siap. Eh, siapa aja nih? Kak Sekar sudah bisa bergabung kah? Aku deh. Wah, Sudah. oke. Hai, Halo. sore. Wah, pakai masker Halo pasti Kak Kosan. Sore. Iya, tinggal. maafkan aku karena aku habis membersamai teman-teman yang aksi buat Wah, Siap, K-pop siap. hari ini. Sorry, saya lagi dalam Ya. perjalanan dari salah satu distrik tujuan ke kota nih. Wah, lancar dahsyat artinya Kak. berputar terus ini. Ya, ya, Lancar, masih ada beberapa menit lagi, teman-teman. siap, siap. Hmm, Lancar, hmm, lancar. hmm. Jadi bikin apa? Bikin Eh, keributan lagi, apa Jadi, gitu? lagi sedang, jadi, halo, ini buat Yuk, pertanyaan buat siapa nih? siapa aja? Maksudnya Kak Sekar lagi bikin Oh, keributan apa di KOP itu? oke. Oh, bersama teman-teman sebenarnya aliansi penolakan em, krisis iklim sebenarnya nggak cuma Greenpeace tapi juga bareng teman-teman muda dari Jeda Iklim, dari Walhi Jakarta, terus juga ada teman-teman lain dari Extinction Rebellion dan kawan-kawan, termasuk Hmm, Jaga Rimba dan lain-lain. Kami sedang mengevaluasi, ibaratnya semacam sedikit-sedikit mengevaluasi Jokowi dan Bu Menteri yang kemarin. yang apa yang postingan ini ya? Yang pertama adalah karena dalam um, obrolannya, pidatonya Pak Jokowi di COP, Pak Jokowi sama sekali loh tidak menyebut masyarakat adat, nggak sama sekali nggak menyebut perempuan, sama sekali Hmm, nggak menyebut generasi muda. hmm, Itu saja membuat teman-teman sedih ya gitu. Malah sedih. Pak Jokowi menyebutkan ekosistem, tapi ekosistem mobil listrik gitu, yang Hmm, sebenarnya jauh panggang dari api gitu. Terus di dalam poin yang sama gitu ya, seiring sejalan dengan itu Bu Menteri kemudian ngomong bahwa pembangunan besar-besaran tidak boleh berhenti. Nah, itu yang bermasalah karena dalam pembangunan yang besar-besaran itu ada teman-teman kita ya Kak Kostan ya, ya, yang kemudian tergusur ruang hidupnya. Salah satunya adalah yang mungkin kita bahas di sore hari ini, teman-teman kita di Sorong dan juga teman-teman Kakak Kostan di Papua. siap.
Memang memang Aku masih Papua ini menjadi incaran ya selain Kalimantan. Ya, sekarang kalau dari datanya Greenpeace, Kak Kostan menunjukkan setidaknya 2 tahun terakhir ya, itu narasinya deforestasi itu sudah bergeser begitu. Dan sekarang setelah selesai dengan Sumatera dan Kalimantan, sekarang bergeser ke Sulawesi dan Papua. hmm. Bang Ambo udah gabung nih. Halo Bang Ambo. Wah, senyumnya. Siap, Wah, siap. tapi Aduh, kemudian Bang Kotan Gantian kali. gantian ya. gantian, Sebentar, gantian. coba ajak lagi. Atau karena dia di ini kali ya, Ya, di ini jalan. sepertinya ini perbedaan perbedaan infrastruktur Indonesia Timur nih jadi penghalang. Ya Bang Ambo ya. Aku coba lagi ya. Hutannya dikasih habis sedikit. Hutannya dikasih habis, internetnya belum masuk, Susah. atau internetnya agak stabil, sering diputus sama Jakarta. Nah, tidak bisa. Udah. Oke. Semua udah lengkap nih. Semua udah lengkap, perlu basa-basi dulu nggak kita nih? Ini Basa-basi perlu ngobrol perlu santainya. perlu basa-basi dari Ambo nih. Ambo, boleh lah Ambo basa-basi dikit pengantar buat kita ngobrol-ngobrol apa sih benernya, Bang? Silakan Kang Ambo. Kita mau ngobrol apa nih, Kak? Om Kostan banyak cerita. Banyak ceritanya tuh Om Kostan. Senior. Iya, aku aja deh kalau kayak gitu ya. Kalau Siap, diizinin buat teman-teman yang udah hadir nih, ada Bung Igor, ada Mbak Mega, ada Kak Nora, Kak Gading, Kak Jackson, Kak Pile Magablo. Selamat datang. Kami di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Ngobrol-ngobrol santai dengan bahasan yang santai nggak sih nih bahasannya? Jadi kita mau ngobrolin soal gugatan terhadap surat keputusan Bupati Sorong. Nah, mungkin mau siapa dulu nih yang cerita? Gugatan apa sih yang digugat? Bupati Sorong digugat apa sih? Atau mungkin ada yang bisa cerita nggak latar belakang kenapa Bupati Sorong ini digugat? Sampai kita repot-repot ngobrol santai sekarang ini gitu loh. Siap. Kak Ambo mungkin Ambo atau Bang? Ambo bisa mulai itu. Silakan. Ada geleng-geleng Ada kepala nih. geleng-gelengnya dulu biar nggak stres. Gimana Bang Ambo? Ini sepertinya nih pertanyaannya nih sudah semua yang ada di sini sudah pada tahu jawabannya. Ya anggap saja Kak Mega nggak tahu, atau Kak Nora mungkin belum tahu, atau mungkin Bang Tigor belum jelas gitu Wah, kan. kalau Bang Tigor udah jelas sekali pasti Bang Tigor. Ayo Kak Bang Ambo, gimana sih? Ada cerita apa sih di Silakan Bang balik Ambo. gugatan Bupati Sorong ini? Nah, coba ya, kalaupun kurang salah dan lain-lain ya nanti ditambah sama yang lain. Tapi barangkali mungkin karena mulai nih santai ya. Mulai dong. Ya, Mulai. secara garis besar kemudian mungkin kawan-kawan semua sudah pada tahu kenapa Bupati digugat segala macam. Saya bicaranya dari perspektif masyarakat adat sih, karena saya sendiri juga masyarakat adat, kemudian kami kekurangan informasi terkait perkembangan
investor ataupun investasi kemudian masuk di wilayah adatnya kita. Tapi kemudian kalau misalnya kita sendiri tuh lebih banyak ikutnya lewat media-media, kemudian dari beberapa media yang kita baca, kemudian bupati kemudian kenapa digugat. Nah, itu kalau kita gelas balik, misalnya ada review perizinan yang kemudian dilakukan untuk beberapa perusahaan kelapa sawit yang ada di Papua Barat. Dari hasil review perizinan tersebut, saya tidak harus kasih tahu siapa yang review ya, teman-teman sudah pada tahu pasti. Itu kemudian Bupati Sorong kemudian mencabut izin. Tetapi informasi lain kemudian di tahun 2020 itu juga ada satu izin perusahaan kelapa sawit yang dicabut izin sama Bupati Sorong. Itu sebenarnya, Bang. Kenapa Bupati Sorong digugat? Ya karena pencabutan izin tadi yang kemudian menurut mereka entahlah. Oke. Mungkin Izin, apakah kemudian prosedurnya yang ya siap, Bang. Izin apa sih yang digugat? Mungkin teman-teman yang lain bisa ngungkapin, Mbak Sekar mungkin atau Bang Kosan. Gimana Bang Kostan? Silahkan dulu Bang Kostan dulu, nanti saya terakhir. Ya, harus dengar dulu dari Jakarta nih. Jakarta punya. Oke, boleh kalau begitu. Maafkan sekali ini kalau akhirnya jadi Jakarta sentris ya. Saya di Depok ya, bukan Jakarta ya. Jadi siap. Jakarta coret. Jakarta coret. Jadi ceritanya di sekitar saya lupa bulan apa ya, tapi beberapa bulan yang lalu. Seingat saya April atau mungkin setelah itu ya, Juni Juli itu area itu ada sekitar kira-kira ya, ada sekitar 35 perusahaan yang perkebunan kelapa sawit yang kemudian Pemprov Papua itu minta untuk izinnya dicabut. Awalnya dari situ. Itu berdasarkan evaluasi tentu saja, nggak berdasarkan keinginan semata gitu ya, itu berbasis data lah. Itu ada proses evaluasi yang dibantu oleh KPK dalam konteks gerakan penyelamatan sumber daya alam. Terus kemudian berlanjut beberapa bupati, salah satunya Bupati Sorong itu juga mencabut izin beberapa perusahaan, salah satunya adalah PT IKL ini yang kemudian setelah izin usaha perkebunannya dicabut, itu kemudian menggugat Bupati Sorong. Kira-kira lebih singkatnya seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita agak mundur gini ya, Bang Erwin, tahun 2019 itu sebenarnya bersama KPK gitu ya, dengan Stranas KPK dan KPK itu sebenarnya udah mengkaji hampir semua perusahaan yang punya izin perkebunan kelapa sawit terutama yang ada di Papua. Dan dari konteks tersebut sebenarnya ditemukan setidaknya ada 62 perusahaan kelapa sawit dan ada di 8 kabupaten di Papua yang sebenarnya mereka itu setidaknya dapat dievaluasi secara besar tadi. Nah, dari hasil analisis tersebut menghasilkan dua hal. Kategori pertama, Pemprov Papua itu mengusulkan pencabutan dan penghapusan izin dari daftar pemegang izin dari 30 perusahaan tadi. Kalau dikonversi itu jumlahnya kira-kira sekitar 522.000 hektar lah. Dari jumlah keseluruhan izin yang ada di Papua itu sekitar 989.000 hektar. Jadi itu sebenarnya hampir separuh dari perizinan di Papua yang direkomendasikan sama KPK untuk udahlah cabut aja gitu. Ini perusahaan-perusahaan ini nakal gitu. Mereka punya izin aja, tapi kemudian banyak yang kemudian tidak diolah. Izinnya nggak dipakai. Kalau kita tahu lah ya, teman-teman masyarakat adat terutama yang di Papua tuh merasakan betul. Jadi cuma diambil aja hutannya, tapi nggak diolah jadi ditanam kelapa sawitnya. Atau sebagian ya udah dia
coba digunduli lah istilahnya. Terus kemudian prosesnya di izin-izin tersebut kan dianggap tidak sesuai dengan RT RW, dan sebagian besar juga diambil diberikan waktu itu tidak dengan persetujuan teman-teman masyarakat adat. Kurang lebih kayak gitu kalau poin saya. Mungkin nanti Kak Kostan tambah, Kak. Silahkan Kak Ambo tambahkan. Dari Jakarta ditutup oleh Papua nih, gimana? Apa yang perlu ditambahin dari Kak Sekar tadi, atau apa yang perlu dikoreksi dari Kak Sekar tadi? Ya, kalau saya sendiri melihat ini tidak ada kepuasan dari 3 perusahaan yang menggugat Bupati Sorong. Mereka lebih cenderung melihat kalau kami digugat, kenapa yang lain tidak digugat? Artinya ini ada proses yang sengaja dibiarkan dan tidak jeli melihat persoalan apakah semua perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan atau belum. Mungkin selain dari keinginan investasi dari 3 perusahaan ini, mereka merasa kesal atau mereka ingin berinvestasi di wilayah tersebut, tetapi ada rasa kekesalan lain dari mereka melihat, loh kami kenapa dicabut izinnya, terus yang lain dibiarkan untuk melakukan investasi. Nah, ini kalau memang kita mau menerapkan benar-benar aturan bahwa perusahaan lalai untuk memenuhi janjinya, berarti kita harus benar-benar untuk menerapkan peraturan. Mungkin rasa kesal dari 3 perusahaan ini, akhirnya mereka melakukan gugatan. Itu yang saya lihat secara umum dari 3 perusahaan. Bukan alasan selain alasan dari mereka punya lahan untuk mereka investasi, tapi ada rasa kesal kenapa mereka 4 perusahaan yang dicabut lalu yang lain nggak dicabut. Kalau mau menerapkan aturan, mari menerapkan aturan secara baik biar semuanya dicabut atau semuanya ditinjau kembali soal MOU-nya, soal janji mereka terhadap masyarakat adat. Itu yang kita lihat lebihnya ke situ. Selain dari melihat ini penegakan aturannya, tetapi 4 perusahaan, tetapi 3 yang menggugat ini, alasan lain mereka ingin menggugat pemerintah daerah. Alasannya pertama mungkin karena itu daerah investasi mereka. Yang kedua, mereka mungkin sudah terlanjur mengeluarkan banyak biaya untuk harus berinvestasi di wilayah tersebut. Itu mungkin sedikit yang saya ingin. Kalau boleh konfirmasi ke Mbak Sekar, sebenarnya ada berapa sih perusahaan yang dievaluasi di Papua, atau mungkin spesifik di Sorong kali ya? Kalau misalnya di Sorong itu angka dari Stronas KPK tuh nggak menyebutkan spesifik di kabupaten mana, Kak Edwin dan teman-teman. Tapi totalnya yang di Provinsi Papua itu, di Provinsi Papua dan Papua Barat itu sekitar ada 62 perusahaan. Nah, yang dicabut, saya tambahkan ya, yang dicabut sama Pak Jomi Kamuru sebagai Bupati Sorong itu setidaknya ada 4 perusahaan. Ada PT Inti Kebun Lestari, PT Cipta Papua Plantation, terus PT Papua Lestari Abadi, dan PT Sorong Agro Sawit Tinggi. Nah, sebenarnya dari beberapa tadi ada grup besar nih yang kita sudah kenal dengan lama. Itu Kak Kostan dan juga Kak Ambo pasti tahu itu grup apa gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu anak perusahaan ini sebenarnya induknya satu gitu. Nah, dari induk yang satu tadi itulah yang kemudian menggugat ke Pak Joni Kamuru selaku Bupati Sorong. Oke. Nah, yang menarik dari pencabutan izin tadi nanti bisa ditambahkan ya sama Pak C Ambo dan juga Pak C Kostan, yang di dasar pencabutan tersebut itu sebenarnya untuk membela hak masyarakat adat. Karena salah satu dasar untuk mencabut
izin tadi yang digunakan oleh Pak Joni Kamuru itu adalah Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat gitu. Yang itu sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Sorong pada tahun 2017. Ditambah satu lagi adalah moratorium sawit yang itu merupakan kebijakannya Pak Jokowi dari pusat yang sudah berakhir sebenarnya Oktober lalu. Ada dua kebijakan itu yang jadikan dasar. Oke, jadi Pak Bupati sebenarnya mencabut izinnya juga nggak serta merta gitu ya, ada latar belakang di belakangnya. Betul. Kak Ambo gimana melihatnya? Ini kan si izinnya dicabut karena alasannya salah satunya karena untuk keberpihakan kepada masyarakat adat. Nah, sementara kita sama-sama tahu gitu, mencabut izin belum tentu kemudian serta-merta dia balik ke masyarakat adat gitu kan. Kalau Bung Ambo sendiri melihatnya gimana? Iya Bang, kalau saya kemudian lihat izin itu dicabut, kemudian misalnya satu alasan tadi seperti tadi bilang soal alasannya untuk soal kepentingan masyarakat adat. Dari sisi lain, teman-teman kemudian melihat mungkin iya karena misalnya teman-teman lihat di 2020 Pak Joni Kamuru juga lakukan hal yang sama. Tapi juga bacaan lain adalah apakah kemudian ini karena ada unsur politik, kepentingan politik dan lain-lain atau tidak seperti itu. Tetapi kemudian ada pihak-pihak lain juga yang kemudian melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Joni Kamuru ini kemudian hanya desain besar saja, desain besar yang kemudian apakah kemudian ini memang benar-benar berpihak kepada masyarakat adat atau apa? Kemudian ini adalah tekanan daripada peraturan daerah tadi nomor 10 tahun 2017 atau pun kemudian ini ada karena tadi moratorium sawit atau bahkan ini karena ada keterlibatan KPK sehingga kemudian Bupati Sorong ini buat kebijakan ini soal pencabutan izin tadi. Asasnya di situ. Kalau konkretnya Bang, sekarang status wilayahnya yang dicabut izinnya itu jadi apa Bang? Jadi kalau misalkan sependek pengetahuan saya kalau bekas perkebunan itu kan kalau dicabut HGU-nya, ini belum ada HGU-nya, jadi tanah negara bebas gitu ya. Kalau ini gimana gitu? Tanah-tanah yang dicabut izinnya ini, wilayah-wilayah yang dicabut izinnya ini sekarang di mana statusnya kepada siapa atau gimana? Bro mungkin bisa melengkapi. Itu yang kemudian masih menjadi ketakutan kita masyarakat adat. Pasca pencabutan tanah ini nanti mau dikasih ke siapa? Apakah nanti dibebani izin baru atau kemudian nanti dikasih kembali kepada masyarakat adat? Misalnya kalau kita lihat di diskusi beberapa waktu lalu, kemudian ditanya ke Bupati, ini bagaimana nih status tanah-tanah yang status lahan yang izinnya sudah dicabut, apakah kemudian nanti dikonversi untuk izin baru atau kemudian nanti dikasih kembali untuk masyarakat adat. Jawaban Bupati sendiri simpel, karena saya kembalikan kepada masyarakat adat. Tapi kemudian ini hanya pernyataan-pernyataan yang tidak tahu apakah kemudian nanti dilaksanakan atau tidak. Sehingga di dalam konsolidasi kami untuk masyarakat adat kemarin kita sempatkan untuk menyurat untuk Bupati untuk kemudian tidak lagi boleh untuk kemudian memberikan izin baru di atas tempat-tempat yang izinnya sementara dicabut. Seperti begitu. Belum berhenti berarti perjuangannya ya, masih berlanjut. Bung Gosan ada respon? Ya, mungkin respon saya pasca melihat surat gugatan dari 3 terhadap Bupati Sorong. Yang pertama itu ada cerita menarik. Jadi saya sering memberikan judul itu Moi bercerita untuk Moi. Apa tuh? Suku Moi bercerita untuk suku Moi. Jadi
beberapa masyarakat adat di wilayah yang sasaran pencabutan izin dari Bupati Sorong, mereka itu merasa trauma melihat kegagalan mereka, kegagalan keluarga mereka di wilayah yang sudah beroperasinya sawit dan bahkan sampai sudah pada saat produksi. Bahwa janji perusahaan bahwa masyarakat sukses kalau adanya perkebunan sawit dan lain sebagainya. Ada biaya siswa, ada biaya pendidikan, ada biaya kesehatan, ada pembangunan perumahan layak huni. Kegagalan di wilayah suku Moi yang sudah beroperasi sawit, maka menjadi proses pembelajaran besar bagi masyarakat adat di beberapa wilayah yang menjadi kemarin dicabut izin oleh Bupati Sorong. Itu cerita menurut saya yang mereka lihat bahwa di wilayah sebelah belum berhasil, lalu kok masuk lagi di wilayah kami. Hari ini dukungan dari masyarakat adat terhadap Bupati Sorong itu sangat besar untuk mereka mendukung 100% mendukung Bupati Sorong untuk segera mencabut izin investasi, bahkan hanya bukan untuk perusahaan sawit, untuk perusahaan yang lain pun masyarakat tidak mengizinkan karena mereka melihat keberhasilan tadi. Dengan cerita singkat yang Moi bercerita tentang Moi. Lalu itulah yang menjadi proses pembelajaran untuk masyarakat adat Moi di beberapa tempat yang kemarin menjadi lokasi pencabutan izin dari Bupati Sorong. Ini terus berlanjut. Hari ini seperti yang tadi dikatakan Ambo tadi, bahwa masyarakat adat sedang bertanya-tanya ini. Apakah jika putusan di P2 nanti Bupati menang, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Kabupaten Sorong untuk bisa mengakomodir hak-hak kami sebagai masyarakat adat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah tersebut. Itu yang menjadi bahan diskusi hari ini bagi masyarakat adat di beberapa tempat, khusus di wilayah pencabutan izin tadi, dan bahkan di beberapa wilayah yang juga mungkin saja akan menjadi incaran dari berbagai macam investor. Seperti itu. Menarik Mas ya. Bang Erwin, mungkin aku tambahkan sedikit ya. Nanti ini pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan buat Bang Kostan dan juga Pace Kostan dan juga Pace Ambo gitu. Karena saya cukup ngikutin agak panjang gitu ya, teman-teman nih berjuang kemudian untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat. Nah, kemarin itu barusan sekali kita tahu, saya dengar kabar bahwa untuk pertama kalinya katanya di Kabupaten Sorong, Bupati itu memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat. Pengakuan tersebut berupa hak gelek, malak, kawilis, pasa gitu kepada salah satu marga di suku Moi. Nah, menurut teman-teman gitu, apakah itu adalah keberhasilan gitu, teman-teman, bagian dari keberhasilan teman-teman memperjuangkan ini ke Bupati, atau sebenarnya ini masih jalan panjang gitu, setelah ini kita masih punya PR lain untuk pengakuan hak masyarakat adat terutama di Sorong. Silahkan nih, mau Pace Ambo atau Pace Kostan yang jawab. Senyumnya Pace Ambo nih kayaknya senyum yang menyenangkan gitu, kita mau dengar suaranya Pace. Ambo kayaknya mau bicara, biar Ambo dulu sudah. Iya, itu jadi proses sidang adat kemarin itu bagian seperti apa gitu, dan apakah itu adalah bagian dari strategi teman-teman, apakah itu termasuk berhasil atau itu sebenarnya masih panjang jalannya? Ya, saya nih sebenarnya mau tunggu Kakak Kostan bicara karena Ini banyak lempar-lemparan pengalaman. Siap. Tapi kemudian saya lihat misalnya ini satu keberhasilan kecil saja dari banyak persoalan yang ada, dan sebenarnya
kebetulan ada, kalau ada Bang Tigor ini, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Pusaka. Karena Pusaka yang kemudian terus mendampingi sejak kalau tidak salah 2017 sampai kemarin didapat soal SK pengakuan. Kemudian bagaimana lihat apakah sudah cukup perjuangan kita sampai di situ? Belum kalau saya, karena suatu waktu kemudian bisa saja ya ancaman yang sama di wilayah-wilayah lain itu ada juga di wilayah-wilayah seperti yang sudah ada SK pengakuan. Yang penting kemudian kalau banyak dari saya sama Kakak Angki dikasih tahu itu didik rakyat itu yang penting. Penguasa takut ketika rakyat itu pintar. Nah itu sama Kakak Angki dikasih tahu. Jadi ini juga pasca Pusaka rajin datang ke ini banyak bicara soal Pusaka saya datang ke Papua kan sempat misalnya sama Bang Tigor saya bilang gimana Pusaka ini selama kerja di Papua di Kabupaten Sorong satu pun masyarakat hak marga itu belum ada yang diakui sama pemerintah. Mungkin barangkali itu pertanyaan yang kemudian dibuktikan sama teman-teman Pusaka. Barangkali gitu ya. Tapi kalau saya di situ lihat tidak cukup kemudian kita sampai di pada SK pengakuan. Kalau kemudian kita belum mampu untuk kemudian mengolah apa yang ada di wilayah adat kita. Tidak cukup sampai di situ kalau saya lihat. Karena kemudian kalau kita tidak mampu kelola sudah pasti nanti ada dari luar, kemudian pihak luar yang kemudian nanti datang mengelola yang kemudian nanti tidak sesuai dengan keinginan kita masyarakat adat. Jadi memang perjuangan yang selanjutnya kemudian untuk misalnya satu marga kemudian dari sudah diakui ada mungkin lihat potensi-potensi yang kemudian bisa diambil yang bisa dijadikan untuk itu. Karena misalnya posisi bicara soal kenapa masyarakat adat dikasih wilayah adatnya untuk investasi dana itu sebenarnya faktor yang kemudian membuat hal itu sampai terjadi adalah faktor ekonomi kalau kita lihat. Karena alasan ekonomi mereka rela hutan adatnya diambil, rela tanahnya dijadikan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Aku pikir di situ. Bang Kosan mungkin tapi kemudian ada lingkaran-lingkaran. Masih di situ Bang Kosan? Ya, kalau memang di pinggiran hutan. Nah, kalau saya melihat yang pertama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, lalu kepada seluruh leluhur masyarakat adat. Yang ketiga itu kepada Pusaka. Saya melihat ini satu gebrakan baru untuk Pusaka mampu melakukan sebuah pekerjaan besar yang hari ini dinanti-nanti oleh masyarakat adat. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Yang kedua, saya melihat bahwa apakah Bupati Sorong hanya sebatas memberikan SK sampai di situ saja, ataukah dari pemerintah daerah secara khusus Kabupaten Sorong bisa memberikan pembinaan tentang pemanfaatan lahan. Nah, salah satu contoh kecil, misalkan dinas perkebunan atau pertanian terhadap marga Malak Klawilis Masa, apakah Bupati Sorong bisa memberikan ada pembinaan-pembinaan lain sehingga masyarakat adat bisa mampu memanfaatkan lahan mereka. Nah, karena kekhawatiran saya hari ini yang seperti tadi dikatakan Ambo, bahwa kami masyarakat belum mampu untuk bagaimana mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita. Nah, itu yang saya lihat. Nah, lalu yang kedua, di tengah-tengah gugatan ini 3 perusahaan terhadap Bupati Sorong, lalu Bupati Sorong mampu memberikan sebuah SK pengakuan hutan adat terhadap satu marga. Nah, ini membuat
ada nilai baiknya bagi pemerintah daerah bahwa bupati tidak hanya membicarakan untuk mencabut izin, tapi bupati mampu mengembalikan hak itu kembali kepada masyarakat adat. Nah, itu yang kita lihat sangat luar biasa sekali. Namun ada sedikit kehati-hatian dari saya, apakah hanya sebatas SK ini pengakuan sajakah atau bupati akan memberikan semacam pendampingan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat adat yang mendapat pengakuan, sehingga jangan ada ancaman-ancaman dari pihak yang lain masuk. Karena kekhawatiran saya jangan sampai ketika bupati ganti bupati, lalu kebijakan dan aturan itu juga akan berubah. Ini juga membuat ancaman bagi kami masyarakat adat. Mungkin seperti itu. Ya, beberapa pakar agraria kan bilang kalau reforma agraria itu bukan saja penidakberdayaan penguasa agraria dalam tanda kutip, tapi juga pemberdayaan, tapi bukan pemberdayaan dalam arti yang kita kenal kepada masyarakat adat, masyarakat tani gitu kan. Satu SK ini cukup menarik kan, mungkin yang di bayangan kita di awal, wah dicabut izinnya nanti jangan-jangan dikasihkan ke harimau yang lain gitu kan, tapi ternyata ada satu SK yang diberikan kepada masyarakat adat. Bang Erwin, aku boleh nambahin sedikit di sini? Banyak nggak apa-apa. Sedikit saja. Saya mau garis bawahi gitu dalam konteks ini ya, dalam proses apa yang terjadi teman-teman di BOI. Saya merasa gitu, kalau boleh bilang, bahwa ini adalah murni perjuangan teman-teman dan kolaborasi masyarakat sipil. Bupati itu hadir, datang, memberikan izin itu ketika teman-teman sudah bertahun-tahun meminta. Dan bupati itu hadir ketika terpaksa gitu. Kayak saya rasa ya itu ini kayaknya ada proses di mana bupati itu sudah merasa terpaksa gitu harus memberikan izin ini. Dan pada proses ini gitu ya, yang harusnya malu itu adalah pemerintah nasional gitu, atau pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia itu tidak melakukan apapun dalam konteks ini ya. Karena teman-teman ini juga udah berproses gitu, teman-teman tuh udah minta ke pemerintah pusat gitu, tapi pemerintah pusat tuh secara setengah hati gitu. Dalam diskusi yang lain saya pernah dengar diskusi dengan Pak Cekosan gitu. Pak Cekosan bilang kayak kami sudah meminta banyak ke KLHK, tapi KLHK tidak pernah memberikan jawaban. Dan teman-teman terus menggugat dan kali ini sasarannya yang paling deket aja gitu adalah bupati, dan puji Tuhan dan terima kasih gitu, akhirnya bupati luluh gitu memberikan ini. Tapi satu sisi adalah ini proses adat ya, lagi-lagi levelnya itu hukumnya baru SK. Teman-teman ini berhak dan seharusnya memang punya lebih dari itu, lebih dari sekedar SK saja. Poinnya di situ sih. Setuju sih, kalau yang dicabut itu kan baru yang di level-level daerah tadi ya. Buat teman-teman yang bergabung di sini, yang dicabut itu izin lingkungan, izin usaha perkebunan, satu lagi izin lokasi gitu, yang memang kewenangannya daerah gitu kan, bukan Jakarta. Yang di Jakarta malah belum ada pencabutan sama sekali kan. Kalau misalkan balik ke sidang, kita tahu lah, maksudnya kita bukan para pihaknya, tapi teman-teman kira-kira bisa memprediksi nggak sih gimana nih jalan sidangnya kalau melihat dari kasus posisinya, kira-kira bagaimana sih? Nggak bisa juga sih menentukan putusan, tapi bagaimana sih kira-kira nanti sidang ini akan berujung menurut teman-teman? Bro mungkin? Ya, saya kan. Saya duluan dulu, nanti Ambo apa? Kayak Kosan sering komunikasi sama kuasa hukumnya. Nanti Ambo nuntut lagi kalau Ambo yang duluan terus nih. Silakan. Ya, kalau saya lihat di proses persidangan nanti, yang pertama dukungan dari masyarakat kuat.
mereka mendukung Bupati Sorong. Kenapa kuat? Di beberapa wilayah yang menjadi izin dari 3 perusahaan tersebut, hampir itu seluruh masyarakat adat itu mereka tidak mengetahui kapan perusahaan masuk lalu memberikan izin kepada mereka, di mana kapan, tahun, tanggal, hari itu masyarakat adat sama sekali tidak tahu. Dan itu masyarakat adat sudah memberikan surat dukungan terhadap Bupati Sorong untuk mencabut izin investasi perkebunan sawit. Masyarakat kita, kalau ada perusahaan lain yang mau butuh dicabut, kami siap. Karena masyarakat adat pada posisinya mereka tidak pernah berhubungan dengan pihak perusahaan untuk memberikan wilayah adat mereka. Itu yang pertama. Lalu di tahapan persidangan sendiri di tanggal 29 dan tanggal 30 nanti itu ada sidang pembuktian dari para penggugat dan tergugat. Nanti di tanggal 9 November itu ada sidang entah di tanggal 9 November itu apakah sidang terakhir atau seperti apa, nanti kita ikuti perkembangan di tanggal 9 November. Tapi di tanggal 29 dan tanggal 30 nanti itu ada sidang untuk pembuktian dari penggugat dan tergugat. Itu perkembangan persidangan. Sementara hari ini kita melihat posisi masyarakat adat. Masyarakat adat juga sudah berkomitmen mengantisipasi jika bupati kalah. Mereka akan tunggu di lapangan, mereka akan tunggu di lokasi, mereka sudah siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengusir perusahaan. Itu pesan tegas dari masyarakat adat. Ketika bupati kalah, mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela hak mereka di wilayah mereka sehingga jangan perusahaan beroperasi lagi. Karena dengan judul yang saya tadi bilang, kegagalan Moi bercerita untuk Moi, kegagalan di Moi sebelah itu mereka ambil menjadi proses pembelajaran mereka. Dan mereka sama sekali sudah benci terhadap itu perusahaan. Nah, itu pesan tegas dari masyarakat adat hari ini. Nah, tapi ketika hari ini kalau keputusan untuk ketua bupati menang, masyarakat adat lebih waspada, lebih menjaga wilayah adat mereka agar jangan ada investasi yang masuk, karena hubungan masyarakat adat Papua dengan hutan itu sangat dekat sekali. Karena dengan istilah hutan adalah pasar, hutan adalah ATM, hutan adalah dompet mereka, hutan adalah apotik mereka. Jadi dengan adanya kejadian di Moi, beberapa wilayah di wilayah Moi yang sudah masuk ke hutan, itu Moi yang menjadi beberapa incaran wilayah mereka menjadi incaran perusahaan. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala, mereka melihat cerita kegagalan dari wilayah sebelah. Mereka hari ini lebih menghati-hati untuk menentukan apakah ini baik bagi mereka. Nah, lalu saya melihat dari hasil pendampingan di lapangan, ini salah satu kegagalan. Ini sebenarnya salah satu kegagalan yang saya bilang dari pemerintah juga. Kenapa? Karena yang seperti awal tadi Ambo menyampaikan bahwa masyarakat adat ketinggalan informasi. Pemerintah daerah sebagai orang tua dari masyarakat adat, misalkan mereka mempunyai informasi itu tidak pernah disampaikan ke masyarakat adat secara baik. Artinya masyarakat adat banyak ketinggalan informasi, bahkan sampai ke beberapa aturan yang keluar dari Kabupaten Sorong pun masyarakat adat tidak tahu. Nah, ini penyampaian informasi ke masyarakat adat yang sangat lemah, sangat kurang. Akhirnya membuat masyarakat adat juga bingung untuk menentukan nasib mereka. Nah, tetapi seandainya kalau masyarakat adat itu mempunyai informasi yang kuat,
informasi yang lengkap, pasti masyarakat adat mampu menentukan kemana arah arah jalan mereka. Nah, ini saya pikir ini menjadi proses pembelajaran kita bersama, baik kita sebagai peduli-peduli lingkungan dan peduli terhadap hak masyarakat adat, bahkan kepada pemerintah daerah untuk bagaimana bisa informasinya bisa tersampaikan sampai ke masyarakat adat terkait dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah. Itu mungkin yang Ambo bisa tambahkan. Bang, Bang Ambo mau menambahkan sesuatu? Sebenarnya cukup, cuman itu mungkin ya sedikit aja tuh soal kita tidak tahu soal bagaimana dinamika di pengadilan nanti. Yang jadi ketakutan kita sekarang kemudian adalah ini perusahaan sudah banyak kasih keluar duit, kasih keluar anggaran untuk kemudian bisa dapat izin ini, bahkan misalnya kita lihat saja misalnya soal perusahaannya PLA Papua Lestari Abadi, kemudian pasca pencabutan izin di bulan April itu di sekitar bulan 6 itu sempat datangi beberapa marga untuk kemudian dikasih uang sekitar 300 juta. Nah, ini yang sebenarnya jadi ketakutan kita, apakah nanti di putusan hakim itu kemudian apakah berpihak kepada masyarakat, rakyat, ataukah kemudian lebih berpihak kepada pemodal-pemodal tadi. Nah, itu sebenarnya jadi ketakutan kita kalau melihat situasi nanti di pengadilan. Karena bicara soal pengusaha, mereka punya modal banyak. Bisa saja di PTN mereka taruh berapa, kemudian lanjut berapa dan berapa. Kalaupun hakimnya sebenarnya kalau tidak berideologi, ya bahaya juga. Misalnya masyarakat tahu aja di pengadilan itu ya ujung-ujung duit, misalnya macam itu stigma yang kemudian masih ada di benak masyarakat tadi. Saya di situ sih sebenarnya. Baskar mungkin mau bukan memprediksi apa sih, melihat nanti jalan sidangnya nantinya. Saya sebenarnya melanjutkan dengan dugaan Pace Ambo tadi. Tapi ini saya berbasis datanya Greenpeace ya. Jadi kalau dari datanya Greenpeace Internasional tuh kita melihat bahwa pelanggaran dan skandal perizinan perkebunan dan khususnya pelepasan hutan sebagai deforestasi terencana yang terjadi di Papua itu udah masif banget. Dalam riset yang dalam riset terbarunya Greenpeace, Stop Baku Tipu perizinan di Papua, itu kami menemukan ada sekitar 25 perusahaan dari 32 perusahaan yang memperoleh pelepasan kawasan hutan di tanah Papua itu terindikasi melanggar. Jadi sebenarnya yang terjadi itu dari proses perizinan tuh udah masyarakat tuh dibaku tipu, isinya ditipu-tipu saja, gitu. Banyak omong kosongnya, gitu. Dan banyak sekali masyarakat yang nggak didengarkan atas itu. Ini waktu kita bicara itu. Terus kemudian kalau ini prosesnya di pengadilan, hal yang menarik adalah salah satu baku uji yang kemudian disampaikan oleh pihak penggugat, gitu, jakti perusahaan itu adalah Undang-Undang Omnibus Law. Di mana Omnibus Law itu adalah undang-undang yang hanya berpacu terus untuk ekonomi serta investasi. Yang bermasalah di sini adalah bagaimana mungkin kita bisa bicara investasi yang beradab dalam gelar kutip ya, jika dalam perizinannya aja, pelepasan izinnya aja itu udah bermasalah, Bang Erwin dan juga teman-teman. Itu jelas menimbulkan tanda tanya ya. Dan berikutnya, hakim itu sudah state gitu dalam beberapa pernyataannya di pengadilan bahwa dia akan fokus ke hal-hal yang berbasis yuridis gitu, atau dalam konteks biasanya anak hukum kita bicara adalah konteks formal.
Dan ini yang sebenarnya jadi titik bahaya buat teman-teman masyarakat adat gitu. Karena masyarakat adat ini dalam kesehariannya gitu ya, dalam prosesnya selama ini itu selalu tersingkir dari proses-proses formal tadi. Masyarakat adat itu nggak bisa kita masukkan dengan proses-proses formal tadi. Mereka ada dan hidup di hutan sebelum negara ini ada, bahkan itu bukan karena proses-proses formal tadi. Dan ini kalau kami itu khawatir, Greenpeace dan saya pribadi gitu ya, itu khawatir betul gitu. Bagaimana pengadilan menilai masalah ini jika ini kemudian hanya dinilai dari formalitas semata gitu. Padahal yang dipertaruhkan adalah hak teman-teman masyarakat adat yang itu pasti harus dilihat secara material. Jadi harapannya sih sebenarnya majelis hakimnya itu tidak melihat ini sempit lagi gitu. Dan aku harap dia mungkin bisa mendengarkan diskusi dari Pak C. Ambo dan juga Pak C. Kostan di sore hari ini gitu ya, bahwa kalau kita dengan kacamata kuda dengan formal saja, ya masyarakat adat ini akan tersingkir karena masyarakat adat ini ada bahkan sebelum konsep formal itu ada gitu. Mereka nggak bisa dilihat hanya dengan kacamata formal aja gitu. Masyarakat ada di sana ya buktinya nyata itu dengan material gitu. Dan itu adalah ekosistem yang nggak mungkin dilepaskan dari masyarakat adat dalam konteks ini hutan. Iya, siap Kak Sekar. Sekarang tuh udah 4.53 waktu Depok, bukan waktu Jakarta ya, waktu Depok. Jadi kira-kira tinggal 7 menit lagi waktu kita. Mungkin buat penutup masing-masing bisa kasih penutupnya kali ya. Mulai dari siapa nih? Bang Kosan mungkin? Ya, kalau saya lihat, kalau kita pakai semboyan aman, itu jika negara tidak mengakui kami masyarakat adat, maka kami masyarakat adat tidak mengakui negara. Keras. Nah, Siap. kenapa? Keras. Karena masyarakat adat sudah ada di situ sebelum negara ini ada. Nah, jadi negara ini wajib memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Terima kasih. Mungkin satu lagi, perlu majelis hakim di Petuen kalau boleh melakukan tinjauan ke lapangan biar mereka tahu persoalan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Iya, menarik kalau misalkan hakimnya mau sidang lapangan sih ya, karena biar ngelihat tuh izin usaha perkebunan tapi ternyata kebunnya belum diusahakan gitu ya. Bung Ambo ditelantarkan ya. Ditelantarin. Bang Ambo mau kasih penutup? Iya, penutup. Iya. Saya sebenarnya kemudian yang pertama soal kemudian informasi tadi, misalnya kami masyarakat adat kemudian sejauh ini masih diabaikan oleh negara. Padahal misalnya kalau dasarnya tadi Bupati cabut perda itu kemudian di dalam perda itu kemudian memuat prinsip-prinsip misalnya soal ada prinsip-prinsip FDIC misalnya dan lain-lain. Yang paling penting misalnya kemudian untuk pemerintah daerah paling tidak kemudian memberikan informasi terhadap masyarakat adat soal bagaimana rencana pembangunan tapi juga rencana izin-izin akan diberikan kepada investor. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu teman-teman ketahui bahwa seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Kostan bahwa 100% kemudian masyarakat adat di Kabupaten Sorong mendukung Bupati Kabupaten Sorong. Dan beberapa ada organisasi-organisasi lokal yang kemudian juga turut memberikan dukungan yang besar kepada Bupati Sorong. Bentuk-bentuk dukungan yang kemudian masyarakat adat sudah berikan dengan membuat surat pernyataan, bahkan di tanggal 14 Oktober itu kemudian masyarakat adat menggelar sidang adat, di mana kemudian menghasilkan keputusan sidang adat bahwa mereka mendukung Bupati Sorong di dalam sidang di PTN Jayapura. Selanjutnya kemudian masyarakat adat bertanya-tanya apakah kemudian nanti hasil sidang adat ini semoga kemudian mempengaruhi keputusan daripada hakim di PTN Jayapura. Paling tidak bisa mempengaruhi putusan hakim bahwa ini benar
masyarakat adat dengan sadar, dengan keyakinan tinggi bahwa untuk menyelamatkan hutan, dan itu adalah tuntutan leluhur mereka untuk negara di tengah krisis iklim seperti saat ini. Kemudian harapan kami masyarakat adat kepada negara bahwa, tapi ya kepada pemerintah bahwa tidak lagi kemudian memberikan izin yang sebenarnya mempunyai dampak yang sangat miris kepada kami masyarakat adat. Kita lihat di beberapa tempat kemudian masyarakat adat ketika lahannya diambil alih untuk perkebunan kelapa sawit, kemudian mereka jadi buruh, kemudian mereka di PHK. Ini penindasan di atas penindasan yang kemudian dialami oleh kita masyarakat adat, sehingga harapan beliau kepada pemerintah untuk memberikan informasi sedetail mungkin terkait dengan rencana-rencana pembangunan yang hendak direncanakan di wilayah adat kita. Kemudian untuk para hakim di PT Jayapura, bahwa kemudian kita tahu misalnya ada hukum yang kemudian mengatakan bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Ketika kita menyelamatkan hutan, ketika kita menyelamatkan apa yang menjadi hak-hak rakyat, itu sebenarnya esensi yang lebih penting daripada hukum ketika berbicara yang lain-lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga hakim berpihak kepada rakyat. Kami sedang menunggu keputusan. Kalaupun bupati nanti ataupun pihak pemerintah daerah kalah, ya kami siap tunggu si investor-investor itu di lapangan. Mbak Sekar, ada penutup? Terima kasih. Penutupnya jelas sebenarnya, Bang Erwin dan teman-teman di sini, bahwa masyarakat adat itu adalah manusia yang punya hak atas hutan. Jadi siapa yang paling tahu soal hutan, ya masyarakat adat. Itu banyak risetnya dan tidak terbantahkan lagi hari ini. Kalau kita Indonesia, Presiden Jokowi mau benar-benar memitigasi krisis iklim gitu ya, mau memperjuangkan Indonesia, negara ini, masa depan kita, generasi mendatang, ya yang pertama kali dijaga adalah masyarakat adat dan hutannya. Itu poin penting. Dan dalam kasus ini gitu ya, proses ini kita tuh sedang belajar tentang bagaimana Bupati Sorong sebenarnya merefleksikan dirinya gitu. Dari level tidak begitu peduli gitu ya, terus kemudian dia sadar dan peduli gitu, memperjuangkan. Kita anggap saja begitu ya, Pak C, Ambo dan juga Pak C Kostan. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu dalam imajinasi jadi apa. Tapi kalau kita boleh mengandaikan itu, maka seharusnya kita bisa bersama-sama. Kita butuh lebih banyak orang setidaknya seperti Bupati Sorong yang mau mengambil tindakan gitu, melindungi masyarakat adat. Gitu. Walaupun sebenarnya yang dilakukan Bupati Sorong itu belum cukup untuk melindungi masyarakat adat. Tapi setidaknya yang dilakukan dalam konteks ini adalah hal yang baik gitu. Dan kita harus tetap mendukung Bupati Sorong dalam konteks ini, dan juga meneriakkan ke majelis hakim nih, jangan sampai majelis hakim hanya berbicara dan berkutat pada hal-hal formal saja gitu. Karena formalitas semata barangkali nggak mendatangkan keadilan buat masyarakat adat dan juga mendatangkan keadilan buat kita. Itu Bang Erwin. Oke, terima kasih Mbak Sekar, Bang Ambo, Bang Kosan yang udah bersedia meluangkan waktunya. Bang Kosan apalagi yang sampai parkir dulu nih kayaknya di pinggir jalan, samping jalan. Mbak Sekar yang habis aksi. Terima kasih sekali. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah bergabung di sini. Saya sampai lupa buat teman-teman sebenarnya bisa bertanya, tapi saya lupa karena saking asiknya buat ngobrol. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Pak C, Ambo dan juga Pak C, Kostan.